Kerinduan kepada Nabi Muhammad seakan terobati dengan hadirnya sehelai rambut Nabi yang dibawa Opik dari Turki. Lihat bagaimana tangis haru tak terbendung saat mereka mendapatkan kesempatan mencium aroma wangi rambut Nabi. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Anda sedang bersama Expose. Di sini berbagai kasus selebriti yang terbungkus teka-teki, berbagai drama kehidupan mengundang tanya. Semua akan diekspos ke permukaan agar terjawab semua rasa penasaran. Bersama saya, Anita Rahayu. Banyak orang terkejut melihat Opik pulang dari Turki membawa sehelai rambut Nabi Muhammad SAW. Opik kontan panen puja-puji karena dipercaya menyimpan rambut Nabi. Namun segala puja-puji seketika berubah menjadi kontroversi. Orang mulai bertanya kritis, bagaimana mungkin peninggalan Nabi bisa jatuh dititipkan kepada seorang musisi religi? Kerinduan kepada Nabi Muhammad seakan terobati dengan hadirnya sehelai rambut Nabi yang dibawa Opik dari Turki. Lihat bagaimana tangis haru tak terbendung saat mereka mendapatkan kesempatan mencium aroma wangi rambut Nabi. Ya, saya hari-hari menangis sama Rasulullah, bukannya rambut itu aja. Kerja saya hari-hari berdakwah, siang hari saya berkeringat datangi orang dari rumah ke rumah, malam hari saya berdoa. Apalagi kalau harus berdekatan dengan benda Nabi. Coba lihat aja lah penampilan saya ini. Kenapa saya begini? Ya karena Rasulullah semua. Nabi bersorban, saya bersorban. Maka ketika segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi di hadapan itu wajar lah. Wajar, nggak ada masalah. Bagi saya itu natural banget gitu loh. Dan saya nggak pernah menangis depan orang, jarang banget. Tapi kemarin saya nggak kuasa menahan, wallahu a'lam. Sesuatu yang sangat jauh kini berada di depan mata, bahkan bisa disentuh. Setiap umat muslim pasti tersentuh hatinya ketika di hadapannya terpampang bagian tubuh Nabi yang paling dicinta. Ini rambut bagian tubuh dari makhluk yang paling mulia, yang paling dicinta, yang paling diberkahi. Jadi Masya Allah luar biasa. Nanti ini dijaga 24 jam. Opik langsung mendapatkan sanjung puja. Betapa hebatnya Opik karena diamanahkan untuk menyimpan salah satu bagian tubuh makhluk paling mulia. Opik sendiri masih tak percaya karena rambut Nabi diamanahkan kepadanya. Padahal semuanya berangkat dari mimpi tak terduga. Saya bermimpi bulan dan bintang jatuh di halaman. Bulannya jatuh di tangan, bintangnya di halaman. Yang ketiga, saya bermimpi di rumah itu kok jadi ada air terjun yang deras turun, jadi danau yang besar. Semua binatang-binatang datang dan minum di situ, termasuk dinosaurus. Berarti orang-orang lama. Juga ada beberapa manusia yang tua-tua, semuanya minum sama-sama. Nah, habis itu baru ada rambut suci. Bulan bintang itu ternyata bendera Turki bulan bintang. Allahu Akbar. Masya Allah. Terangkanlah. Opik seorang musisi religi yang namanya dikenal sampai ke Turki. Namun dengan reputasi seperti itu, pantaskah Opik diberi amanah untuk menyimpan rambut Nabi? Padahal masih banyak orang di Indonesia yang secara ketokohan lebih besar dari Opik. Yang memburu. Aneh juga ya kenapa saya ya. Karena banyak teman-teman yang temannya Maulana, murid yang sudah berpuluh-puluh tahun, juga ada para habaib, para ustadz, para kiai juga minta, tapi di Opik langsung dikasih. Nah, itu saya juga aneh juga. Ini nggak boleh juga, nggak boleh saya nanti langsung jadi besar hati atau apa, bukan. Mungkin saking banyaknya dosanya itu dikasih itu supaya sadar. Ampunilah. Bagaimana mungkin sehelai rambut Nabi bisa jatuh ke tangan pribadi?
Kenapa tidak diamanahkan kepada salah satu lembaga agama terpercaya di Indonesia? Hari-hari ini, Opik diserbu oleh pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Baiknya tetap sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya, karena kan itu semua tidak ada yang pasti, dan ketika kita meyakini, ya kita yakin bahwa itu adalah rambutnya. Tapi kalau memang yang tidak, ya sudah, tapi tidak menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan. Opik sadar kalau kedatangannya dari Turki dengan membawa selai rambut Nabi akan melahirkan kontroversi. Untuk meredam kontroversi, Opik bahkan mempersilahkan orang untuk mencaci maki dirinya, tetapi jangan sampai mencaci rambut Nabi. Siapa yang menghina rambutnya Nabi dengan niat menginjak, berarti dia telah menginjak Rasulullah. Dan tertakdir menjadi Opik tak ingin dipuji. Dia hanya berharap agar kehadiran rambut Nabi di rumahnya bisa mengetuk hati orang untuk semakin mencintai agama Islam dan Nabi. Dewan Mursyid Toreko, Dewan Ulama Turki dengan pemerintah Turki mempercayakan, mengamanahkan saya 1 lembar rambut Nabi Muhammad. Jadi kalau ada di podcast yang kemarin koleksi, bukan koleksi, ini amanah. Kontroversi terbesar dari rambut Nabi yang dipercayakan kepada Opik adalah soal keasliannya. Opik yakin rambut itu asli rambut Nabi karena diberikan oleh lembaga agama terpercaya di Turki. Opik juga ditunjukkan silsilah perjalanan rambut Nabi itu dari tangan pertama hingga akhirnya sampai ke tangan Opik. Asalnya ada beberapa orang yang bilang itu benar nggak, oh jangan-jangan itu bukan. Gitu. Maka kami dipanggil ke Turki kemarin, ya, tanggal 4 kemarin berangkat, cuma 1 hari saja di sana untuk memastikan, mengetahui nasabiahnya, kemudian minta ini dari siapa sampai ke Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah ini nanti akan ada di rumah Jumat Bambu Ati. Kalaupun memang itu diyakini, ya nggak masalah seperti yang MUI katakan kan. Tapi kalau dari saya pribadi, ya kita seharusnya ini saja sih, positive thinking saja. Kan memang mungkin siapa tahu itu memang dari syekh yang terpercaya di sana. Ada yang mulai ragu, apakah rambut Nabi yang dibawa Opik asli bukan palsu? Namun, pendapat lebih bijak mengatakan tak perlu menjadikan rambut Nabi jadi kontroversi. Boleh dipercaya, namun tak perlu dijadikan benda bertuah, apalagi sampai disembah-sembah. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي. Sepekan kabar rambut Nabi yang kini berada di tangan Opik tak sekedar menimbulkan pro dan kontra soal keasliannya. Ustadz Dery Sulaiman yang juga menyaksikan bahkan menangis saat melihat rambut itu membenarkan bahwa banyak pihak yang penasaran dan ingin menyentuhnya. Tapi menurutnya, jamaah atau masyarakat yang datang ke tempat Opik pun dipastikan tidak boleh menjadikan rambut tersebut sebagai sesuatu yang disembah berlebihan. Dia nggak ada masalah karena barokah, kan ambil barokah dari tubuh Nabi SAW. Nggak ada masalah. Kita kan juga ada dakwah di sana. Kita tidak akan membiarkan orang membuat hal-hal yang kurafat di sana. Berdoa, meminta berlebih-lebihan itu nggak boleh. Ya kita jelas lah ini wasilah, ini rambut Nabi, barokahnya rambut Nabi. Dan kita memuliakan itu karena memuliakan Nabi itu aja. Jadi syirik ini tidak ada hubungan dengan rambut Nabi. Mana orang mencintai Rasulullah loh. Aku tuh siap mati kalau memang itu rambut Nabi loh. Itu rasa cinta, orang nggak paham. Air mata luka kau hapus-hapuskan, doa
hari-hariku walakabul. Memang benar, kecintaan seseorang pada Nabi Muhammad SAW kadang membuat orang tersebut rela melakukan apapun demi sang Nabi. Pun demikian dengan Ustadz Dery. Barangkali ia juga ingin menjadi seorang terpilih, layaknya Opik yang mendapat kepercayaan untuk menjaga rambut Nabi tersebut. Tapi lagi-lagi, rasa cinta yang berlebihan itu tidakkah bisa menimbulkan dampak lain seperti mengkultuskan rambut tersebut misalnya? Bukan mengkultuskan, kita tidak mengkultuskan, kita tahu minta sama Allah, tapi ini bagian dari tubuh kekasihnya Allah. Ini bukan buat koleksi-koleksian. Ini Masya Allah, ini pilihan Allah dan Allah Ta'ala memuliakan Mas Opik dengan ini. Ya, untuk rambut Nabi yang ceritanya dibawa oleh Mas Opik ya, yaitu menurut saya biasa aja. Kalau memang iya ya boleh, enggak juga enggak apa-apa, enggak usah jadi polemik seperti itu. Karena bagaimanapun juga jangan sampai masalah itu bisa menjadi yang satu benci, yang satu terlalu menggebu-gebu, ya nggak usah, biasa saja. Hujan kau ingatkan aku. Sejumlah tokoh mulai ikut bersuara soal kepercayaan yang Opik terima untuk menjaga rambut Nabi. Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat Anwar Abbas meminta agar Opik tak sekedar bertanggung jawab soal amanah menjaga rambut, tapi juga soal kebenaran rambut Nabi jika benar-benar asli milik baginda Nabi. Betulkah itu rambutnya Nabi Muhammad? Itu bagi saya perlu dipertanyakan, dan yang bersangkutan tentu harus bisa menjelaskan sehingga secara saintifik memang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa aja itu bisa menimbulkan hal-hal yang berbau negatif sebenarnya, bisa aja seperti itu, karena tidak tahu, kita sangat euforia maunya, akhirnya kita lupa bahwa ada Allah kan gitu ya. Rasul pun itu pun harus dengan kalau kita rindu sama Rasul ya bersolawat, boleh bersolawat, tidak apa-apa. Dan itu sebenarnya kan harus niatnya satu, kayak mamanya baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala, itu harus kuat itu. Jadi ini rambut suci, rambut Rasulullah SAW. Insyaallah ada di rumah, dan sebelum nanti dibangun yang besar untuk Islamic Centernya, sementara ada di kamar saya. Jadi saya ngalah di kamar emak, dia menjadi kamar Rasulullah SAW. Kekhawatiran ulama dari kisah rambut Nabi yang berada di tangan Opik adalah menjadi kekaguman berlebihan hingga menimbulkan kepercayaan yang bergeser, sebut saja musyrik atau syirik. Sebab bagaimanapun, Opik yang dikenal sebagai penyanyi religi juga dikenal sebagai pemuka agama. Itu artinya bukan tidak mungkin jika jamaah Opik akan salah kaprah dengan kekaguman Opik pada rambut baginda Nabi. Oleh karena itu, kalau seandainya Opik akan tetap menjaga dan melihara rambut itu, saya wanti-wanti betul jangan sampai ada orang yang gara-gara rambut itu jatuh ke lembah kemusyrikan. So kalau kita minta itu hanya kepada Allah, ya kita kalau berdoa itu hanya kepada Allah, bukan kepada rambut. Khawatir saya itu masuk ke dalam kategori ghulu, berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan di dalam menghormati sesuatu. Oleh karena itu takutnya saya itu bisa membawa kepada kemusyrikan. Agus Trisundari selaku Wakil Ketua Muhammadiyah punya pendapat yang tak jauh berbeda dengan Sekjen MUI Pusat. Jika Opik atau siapapun mempercayai soal rambut Nabi hanya sebatas mengenang keagungan Nabi, barangkali tidak ada yang salah. Tapi jangan sampai rambut tersebut kemudian dianggap sebagai barang yang seolah-olah layak untuk disembah. Kalau rambut itu kan mungkin ditemukan dulu ada beberapa ya yang tertinggal dari sisir Rasulullah SAW itu, sehingga dilestarikan ya, itu kalau sebagai untuk mengenang keagungan Rasulullah ya enggak ada masalah. Menyikapinya ya sebagai penghargaan saja, jadi tidak disikapi berlebihan, karena kalau berlebihan itu ya itu nanti
bisa menjurus syirik, akhirnya itu dianggap seperti, kalau di Jawa itu dianggap seperti jimat gitu. Nah itu jimat itu sudah masuk kepada hal kemusyrikan. Wa syukurillah, bersyukur. Musyrik atau menyekutukan Allah adalah hal fatal yang bisa timbul dari euforia berlebihan soal rambut Nabi. Tak ayal jika ini menimbulkan kontroversi. Sebagian menganggap rambut Nabi tersebut asli dan wajib diagungkan. Tapi sebagian sangsi hingga menilai jika percaya pada hal tersebut, maka ia percaya kepada selain Allah. Sebagai orang yang mendapat kepercayaan untuk menerima rambut Nabi, Opik tentu perlu berhati-hati menjaga niat sebatas menjaga. Jangan sampai niat tulus untuk menjaga amanah tersebut justru berbelok pada cara Opik mengagungkannya. Kalau dianggap membawa berkah, Indonesia berkah itu bukan dari rambut. Berkah itu dari rambut. Kita supaya mendapatkan berkah yang menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah itu. Nabi meninggalkan banyak peninggalan berharga. Namun semua harus memahami peninggalan Nabi yang paling berharga adalah kitab suci Al-Quran. Nah pemirsa, sebelum berpisah, kita lengkapi kebersamaan kita dengan berita-berita terupdate dari dunia selebriti yang sayang sekali kalau sampai dilewatkan. Expose akan hadir kembali besok Kamis pukul 6 pagi untuk mengekspos berbagai kasus selebriti dan drama kehidupan lainnya. Saya Anita Rahayu pamit undur diri, sampai jumpa.